Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran akidah, dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan alangkah lebih bagusnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak lupa sebelum pembelajaran hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembelajaran hari ini penuh motivasi dan penuh semangat, sehingga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran di bab 3 ini, kompetensi inti terkait KI 1 sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi bab 3 ini adalah menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga adalah menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Sedangkan yang KD yang keempat adalah menghayati adab yang baik dan dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Nah, itu yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah indikator-indikator pembelajaran yang harus tercapai dalam pembelajaran di bab 3 ini adalah terkait menghayati dan meyakini adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah menunjukkan dalil atau perintah beradab dengan saudara, teman, dan tetangga. Selanjutnya adalah mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang selanjutnya, mengidentifikasi cara-cara beradab dengan saudara, teman, dan tetangga, serta memberikan contoh bagaimana cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan selanjutnya adalah menganalisis hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan yang terpenting dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana mempraktekkan cara beradab dengan saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang akan kita pelajari di pembelajaran bab 3 ini. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Ya, yang pertama, pengertian saudara, teman, dan tetangga. Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita sampai garis keturunan ke-7, atau minimal ya yang dekat dengan kita, yaitu ada kakak, ada adik, ada paman, ada bibi. Intinya ya saudara itu adalah selain dari kedua orang tua kita dan yang masih ada ikatan atau mahram dengan kita, itu namanya saudara.
Dan saudara itu ada yang menyebutkan ada saudara dekat dan ada menyebutkan saudara jauh. Saudara dekat seperti apa ya tadi? Yang mahram dekat atau seperti saudara sangat dekat sekali. Ya ada di lingkungan kita. Dan ada juga saudara jauh, contohnya saudara seiman, baik itu ada di negara Indonesia ataupun di negara luar. Itu artinya saudara. Jadi sesama saudara ya kita harus saling membantu, tolong menolong. Selanjutnya adalah teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Jadi, selain dari keluarga atau saudara, kita juga memiliki teman bergaul. Nah, teman itu adalah yang sekitar kita selain dari keluarga. Entah itu teman dekat, entah itu teman bermain, entah itu teman kelas, entah itu teman curhat. Nah, itu adalah orang-orang yang kita percaya selain dari keluarga. Itu namanya teman. Dan sesama teman harus saling mendukung, harus saling memotivasi, harus saling menginspirasi, harus saling menasehati ketika teman kita dalam keadaan atau di jalan yang salah. Nah, selanjutnya tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita atau dengan rumah kedua orang tua kita. Jadi, selain dari saudara, teman, nah kita juga harus mempunyai adab dengan tetangga-tetangga kita. Bagaimana cara menjadi tetangga yang rukun, bagaimana cara menjadi tetangga yang cinta damai, itu tetangga. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tetangga adalah orang yang dalam lingkaran 40 rumah di dekat rumah kita atau orang tua kita, itu namanya tetangga. Jadi sesama tetangga harus saling menghormati, harus saling berbagi, harus saling harmonis, cinta dan damai. Itu ya. Nah, itu tentang pengertian saudara, teman, dan tetangga. Jadi, teman-teman pasti sudah mengetahui pengertian ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah dalil. Dalil tentang bagaimana cara berada kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 menyebutkan bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan siapapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapak kamu, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu firman Allah yang mendasari atau mengharuskan kita untuk selalu berbuat baik kepada kerabat atau saudara, tetangga, dan teman. Jadi, baik sesama saudara, teman, dan tetangga, itu kita harus saling menghormati, tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri, bahkan tidak boleh angkuh atau tidak boleh ria. Sehingga apabila kita melakukan hal-hal yang tercela, maka ya akan terjadi hal-hal tercela yang lain. Sehingga kerukunan baik dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga tidak akan tercipta. Selanjutnya adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa kita harus menghormati, harus memuliakan tetangga-tetangga kita. Karena memuliakan tetangga merupakan sebagian dari iman. Nah, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi, tetangga adalah orang yang harus kita hormati. Harus kita sayangi selain dari keluarga dan teman. Nah, itu adalah dalil-dalil terkait tentang bagaimana cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Oke, selanjutnya adalah
ciri-ciri adab Islam kepada saudara. Jadi bagaimana ciri-ciri adab Islam kepada saudara? Nah, yang pertama adalah menjalani silaturahmi antar saudara. Jadi sesama saudara kita harus saling silaturahmi. Karena dengan silaturahmi adalah kita bisa menambah rezeki, memperpanjang umur, ya minimal seminggu sekali atau sebulan sekali, bahkan bisa juga setahun sekali. Dan negara kita tercinta Indonesia mempunyai tradisi silaturahmi, yaitu ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, minimal ketika momen tersebut kita menjadi ajang silaturahmi kita antar saudara kita, baik yang saudara yang dekat ataupun saudara yang jauh. Oke, yang kedua adalah saling perhatian dan kasih sayang. Jadi sesama saudara kita harus selalu perhatian dan penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai adik dengan kakak selalu berantem, paman dengan bibi selalu berantem, atau keponakan dengan sepupu harus berantem. Tidak boleh. Nah, hal-hal tersebut kita harus tinggalkan. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut ada di sekitar kita atau di keluarga kita. Jadi keluarga yang baik adalah salah satunya adalah dengan harus penuh perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Nah, ini yang penting juga. Sebagai saudara atau sebagai keluarga, kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Baik buruknya keluarga kita ya tergantung kitanya. Jadi ketika kita mempunyai masalah di keluarga kita, maka hanya kita saja yang mengetahui masalah tersebut, dan kita juga harus mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jangan sampai ketika kita atau keluarga kita mempunyai masalah, itu tersebar luaskan, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada keluarga. Sebagaimana dijelaskan tadi, jadi dalam keluarga, hindari, jangan sampai ada permusuhan antara keluarga. Ayah dengan ibu, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, atau anak dengan kedua orang tua, atau anak dengan bibi atau paman. Nah, itu kita harus dihilangkan. Ganti hal tersebut dengan penuh kasih sayang. Saling berbagi, saling mendukung, saling mendoakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus saling mendukung. Oke, yang kelima adalah menjaga perasaan keluarga. Jadi setiap keluarga harmonis, harus saling menjaga perasaan, harus penuh kasih sayang, supaya akan terciptanya keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, itu terkait tentang ciri-ciri berada kepada saudara. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri adab Islam kepada teman. Bagaimana ciri-ciri adab Islam kepada teman? Yang pertama adalah menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Jadi tidak boleh ada istilah, kalau zaman sekarang itu ya bullying antar teman, antar ketika di kelas, ketika di lingkungan masyarakat. Jadi jangan sampai hal-hal seperti bullying itu terjadi di sekitar kita. Jadi sebagai teman kita harus saling menjaga, sehingga akan tercipta suasana aman dan nyaman dalam berteman. Dan sebagai teman kita tidak boleh menjerumuskan teman-teman kita kepada hal yang salah. Sebaliknya, sebagai teman yang baik, maka kita harus mengajak atau menasehati ketika teman kita berada di jalan yang salah. Yang kedua adalah saling membantu sesama teman. Jadi sesama teman, ketika teman kita mendapat kesulitan atau sedang terkena musibah, maka sebagai teman kita harus saling membantu. Entah itu doa, entah itu moral, entah itu materi. Jadi kita harus saling membantu, baik itu teman kita teman yang dekat atau teman yang jauh. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, jadi sebagai seorang teman kita harus mengajak teman-teman kita ke dalam
lingkungan atau terciptanya kondisi yang baik, pergaulan yang baik. Jangan sampai sebagai teman menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Zaman sekarang banyak orang yang teman menjerumuskan temannya sendiri. Entah itu narkoba, entah itu pencurian, dan lain sebagainya. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team, one aim, atau satu tujuan, satu tim, satu tujuan. Jadi sebagai teman, tadi contohnya di kelas 9 ini ya, kita semua atau kalian semua itu harus satu sama lain mendukung dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Belajar, menuntut ilmu, sebagian dari ibadah. Nah, jadi harus saling mendukung, harus saling mensupport. Ketika ada teman yang tidak hadir karena sakit atau karena apa, pertanyakan. Atau minimal kalian mendoakan supaya teman kalian yang tidak hadir itu bisa kembali hadir dan bisa bergabung sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Tuh. Yang kelima, menanamkan sifat mengalah. Jadi tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh egois. Jadi sesama teman itu harus mempunyai sifat mengalah. Jadi kalau sama-sama keras dua-duanya, maka tidak akan ada terciptanya pertemanan yang harmonis. Oke. Nah, itu terkait ciri-ciri adab Islam kepada teman. Selanjutnya adalah ciri-ciri adab Islam kepada tetangga. Yang pertama adalah menerapkan 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jadi sebagai tetangga yang baik, kita harus memiliki atau menerapkan 5S ini ya. Ketika kita bertemu dengan tetangga kita, saling menyapa, saling mendoakan dengan mengucap salam, tersenyum, dan selalu sopan dan santun. Meskipun tetangga-tetangga kita atau tetangga dekat kita atau tetangga jauh kita responnya buruk. Tapi sebagai tetangga yang baik, kita harus tadi menerapkan 5S ini. Supaya tetangga kita yang tadinya kurang merespon dengan baik, maka dengan diulang-ulang, dibiasakan dengan 5S ini, tetangga kita akan luluh sehingga ia akan mengikuti atau menerapkan 5S ini. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Nah, sebagai tetangga yang baik, cirinya adalah menjaga kerukunan dan keamanan tersebut. Bagaimana caranya? Ya, tadi saling membantu, saling mendukung, saling mensupport, saling menjaga. Nah, sebagai tetangga yang baik harus seperti itu. Yang ketiga, menganggap tetangga sebagai saudara. Jadi selain tadi saudara dekat, itu kakak, adik, atau paman, nah tetangga juga kita anggap sebagai saudara. Kenapa? Apalagi ketika tetangga kita adalah seorang muslim. Maka tetangga tersebut adalah saudara kita seiman. Nah, selanjutnya adalah saling silaturahmi. Ya tadi, minimal antar tetangga saling menyapa, saling silaturahmi, saling mendoakan. Tadi dengan silaturahmi tadi bisa memanjangkan umur, menambah rezeki, atau ya akan terciptanya suasana-suasana yang harmonis dengan silaturahmi tersebut. Yang kelima adalah selalu berprasangka baik. Jadi tidak boleh suudzon, tapi harus husnuzon. Ya. Jadi tapi tidak hanya kepada tetangga saja kita harus berprasangka baik, tapi kepada siapapun, teman ataupun keluarga. Yang keenam adalah selalu membuka pintu maaf. Jadi sebagai tetangga yang baik, mungkin kiranya ada permasalahan antar tetangga, kiranya kita harus selalu membuka pintu maaf.
Kenapa? Tadi akan membuka pintu maaf itu akan terjadi kerukunan, kedamaian, keamanan, ketentraman. Ya, jadi ketika kita selalu memberi maaf ketika kita salah atau kita punya masalah, maka tadi tetangga kita adalah tetangga yang baik, akan terciptanya suasana yang baik. Ketika kita ada masalah, maka tetangga akan membantu kita. 7. Menanamkan sikap mengalah. Jadi tadi tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh egois. Karena kalau kita antar tetangga egois, nah bagaimana akan terciptanya kerukunan gitu. Oke. Jadi kita pasti membagi tetangga dengan berbagai macam karakter. Nah, Islam mengajarkan beberapa tadi bagaimana cara atau ciri-ciri adab Islam kepada tetangga, dan ini harus dipraktekkan gitu. Ya, selanjutnya bagaimana cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama adalah menjadari setiap Islam adalah saudara, atau tadi Muslim dengan Muslim adalah saudara. Meskipun jauh, tapi tetap karena statusnya adalah Islam, maka sesama Islam adalah saudara. Yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka tubuh kita ikut sakit. Jadi gini, dalam keterangan hadis, jadi sesama muslim itu adalah saudara. Jadi ketika saudaranya tertindas, maka kita akan merasakan tertindas. Ketika saudara kita senang, kita juga ikut senang. Ya, jadi minimal antar saudara adalah saling mendoakan. Apabila tadi kita tidak bisa mendukung dengan cara lain, minimal mendoakan. Yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi tidak boleh antar saudara, antar teman, atau antar tetangga itu acuh, tidak peduli. Nah, ketidakpedulian tersebut akan menimbulkan hal-hal negatif, akan berbalik kepada kita ketika kita tidak memperhatikan kepada saudara kita, teman kita, dan tetangga kita. Siapa lagi yang akan menolong kita jika bukan saudara, teman, atau tetangga kita? Jadi, sesama saudara, teman, dan tetangga harus saling mensupport, saling mendukung, saling perhatian. Oke, selanjutnya adalah menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Ya, jelas. Sesama saudara, sesama teman, dan tetangga itu harus mempunyai atau menjaga sopan santun sebagai ciri atau cara Islam beradab dengan saudara, teman, dan tetangga. Kelima adalah menggali ilmu atau pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Yang keenam adalah suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Jelas. Ketika saudara kita membutuhkan, ketika teman kita membutuhkan, dan ketika tetangga kita membutuhkan, maka kita harus berada di dekat mereka. Untuk apa? Tadi, untuk membantu ketika mereka membutuhkan. Nanti hasilnya ketika kita juga terkena musibah atau membutuhkan saudara, teman, dan tetangga kita, maka mereka-mereka lah yang akan membantu kita. Yang ketujuh adalah saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, maka harus berbagi. Nah, terutama tadi, berbagi adalah hal-hal yang sangat positif. Bahkan hadis Nabi mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ketika kita mempunyai rezeki, kita harus selalu berbagi kepada saudara kita, teman, dan tetangga. Tuh. 8. Lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Artinya apa? Ketika kita mempunyai tetangga yang kurang mampu,
maka itu ladang pahala buat kita. Bagaimana ketika kita tidak punya apa-apa? Ya tadi minimal kita mendoakan. Ya, sesama tetangga mendoakan. Atau ketika mereka misalkan sakit, ya dijenguk atau ditakziah, dihibur supaya uh, minimal mengurangi beban mereka gitu. 9. Mengajak ke jalan Allah. Jadi antar saudara, teman, dan tetangga harus saling mengingatkan, saling mensupport, saling memotivasi. Untuk apa? Beriman dan bertakwa. Nah, selanjutnya adalah contoh bagaimana Islam mengajarkan kepada kita adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, contoh di sini adalah Burina, seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anaknya dan melayani keperluan suaminya dengan senang hati. Rumah Burina berhadapan dengan rumah nenek Parmi, seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangga, diam-diam Ibu Rina sering membantu nenek Parmi dalam membuat makanan, mengasih pakaian, dan kadang-kadang uang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun nenek Parmi masih mempunyai seorang anak, tetapi rumah anaknya agak jauh dan hidupnya pun pas-pasan. Oleh karena itu, nenek Parmi sangat membutuhkan belas kasihan orang lain. Nah, meskipun demikian, nenek Parmi terkenal galak di lingkungannya. Semasa mudanya tidak mau bergaul dengan tetangga, suka marah-marah, dan tidak suka ada saudara atau tetangga yang berhasil. Nah, bagi Bu Rina, sifat nenek Karni tidak menjadi urusan sebab sebagai tetangga yang dekat, Bu Rina berusaha ingin mengamalkan adab yang baik atau adab Islam pada tetangganya dan menganggap dekat dengan saudara. Silaturahmi ke rumah saudaranya tidak pernah ditinggalkan dengan senyum apabila berjumpa dengan tetangga, termasuk kepada nenek Parmi. Sementara itu, karena Bu Rina ingin menjelaskan adab Islam kepada tetangga, berkata ah atau cis dalam tidak memenuhi panggilan orang tua. Jadi, sebagaimana contoh yang Bu Rina lakukan kepada nenek Parmi adalah contoh bagaimana cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, di kehidupan kita atau di lingkungan kita mungkin mengalami hal yang sama seperti Bu Rina. Nah, oleh karena itu, mau di situasi apapun, di lingkungan apapun, kita sebagai seorang muslim harus mempunyai adab. Bagaimana cara beradab dengan saudara, bagaimana cara beradab dengan teman, dan bagaimana cara beradab dengan tetangga. Selanjutnya adalah apa hikmahnya? Apa hikmah beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga? Ya, hikmah itu adalah manfaat. Apa manfaatnya bagi kita? Yang pertama adalah satu, dapat terciptanya suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Nah, jadi ketika kita berbuat baik kepada tetangga, maka akan terciptanya suasana kekeluargaan. Meskipun tetangga kita adalah orang yang jauh. Yang kedua adalah selalu menjaga ajaran Allah dan Rasulnya dan tak lupa untuk mengamalkannya. Ini, jadi manfaatnya adalah tadi menjaga perintah Allah atau bisa disingkat dengan takwa, iman dan takwa. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah terwujudnya lingkungan yang nyaman dan islami. Jadi ketika kita melaksanakan adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga, maka akan terciptanya lingkungan yang nyaman dan islami. Yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga.
Jelas, ketika kita saling mensupport, saling mendukung, saling memotivasi, maka akan terjadi atau terjalin kerukunan. Yang kelima adalah memperkecil adanya sifat suuzon antar saudara, teman, dan tetangga. Jadi akan timbul husnuzon, berprasangka baik. Yang keenam adalah suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Yang ketujuh, memperbanyak orang yang semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Nah, itu pembelajaran kita terkait adab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa terapkan dan kita bisa laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.